Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhira 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah senja Ramadan rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini masih terus melimpahkan banyak sekali rahmat serta nikmat-nikmatnya. Nikmat yang masih kita rasakan hingga detik ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan yang paling utama, nikmat yang paling sering luput dari perhatian seorang insan, yakni nikmat kesempatan. Hadirin rahimakumullah, semua hamba Allah telah Allah berikan nikmat dan kesempatan kepada mereka semua. Tetapi tidak semua manusia, tidak semua hambanya bisa memaksimalkan atau bersyukur atas limpahan tadi yang masih diberikan kepadanya. Ada orang yang diberikan kesehatan, bukan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semakin jauh kepadanya. Para jamaah rahimakumullah, ada orang yang 1 tahun lalu berangan-angan, ya Allah, semoga tahun depan aku masih Engkau pertemukan dengan bulan Ramadan. Ada orang yang 1 bulan lalu, para jamaah, berangan-angan seperti ini, ya Allah, semoga bulan depan aku bisa melaksanakan ibadah puasa penuh 1 bulan full. Ada orang juga yang berangan-angan 1 hari lalu, ya Allah, semoga besok aku berpuasa dengan baik dan lancar. Bahkan ada orang yang 1 jam lalu baru saja beliau berangan-angan, ya Allah, semoga nanti ketika aku berpuasa bisa nikmat dan nikmat karena telah melaksanakan ibadah puasa secara penuh. Tetapi para jamaah, Allah Subhanahu wa taala mungkin telah mencukupkan umur-umur mereka. Orang, keluarga, sanak kita, orang yang ada terdekat kepada kita mungkin yang awalnya punya angan-angan seperti itu yang ada di sekeliling kita, tetapi sekarang telah berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya para jamaah? Mari mumpung masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih diberikan bertemu dengan bulan yang suci ini, kita maksimalkan, kita lakukan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Bukan malah semakin jauh kepada Allah. Semoga kita semua, saya dan para jamaah sekalian, termasuk golongan hamba Allah yang selalu taat kepadanya. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan bagi kita semua. Semoga kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat senja Ramadan rahimakumullah. Di sini saya akan memberikan sedikit kultum, sedikit kata-kata untuk senja Ramadan kali ini. Apa itu para jamaah? Apakah ibadah kita sudah dilandaskan dengan cinta, ataukah selama ini kita hidup ibadah hanya dilandaskan karena keterpaksaan? Sebelum saya mulai,
marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita muhasabah diri kita masing-masing. Apakah selama 20 tahun, puluhan tahun, belasan tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dilandaskan karena cinta, bukan karena keterpaksaan. Karena apa para jamaah? Saya ambil contoh di bulan Ramadan ini. Ada orang yang dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan bukan bahagia, tetapi dia mengeluh. Ya Allah, kok sudah puasa lagi? Ya Allah, kok sudah Ramadan lagi? Dan lain-lain. Pertanyaannya, bukannya bahagia, bukannya semakin antusias beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena oleh Allah masih dipertemukan kembali dengan bulan yang suci ini, tetapi mereka malah mengeluh, tetapi mereka malah berat melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Para jamaah, saya ambil contoh kembali ketika kita kepada pasangan, kepada keluarga, kepada anak kita berjuang dengan capek, kita lelah bekerja, kita lelah begadang, tetapi dalam hati kita tidak ada rasa pengeluhan, tidak ada keterpaksaan. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Karena para jamaah sekalian, kita berjuang dilandaskan dengan cinta kepada mereka. Jadi, sudah jelas para jamaah sekalian, kita beribadah puasa ini apakah terpaksa? Apakah kita ini tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kok masih mengeluh saja? Tidak ikhlas ketika melaksanakan ibadah puasa. Nauzubillahi min dzalik. Alangkah indahnya puasa kita ketika dilandaskan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Puasa 30 hari full tidak cukup untuk menggantikan karunia serta nikmat-nikmatnya yang masih kita rasakan hingga detik ini. Mata masih bisa kita gunakan untuk melihat. Jantung masih berdenyut kencang. Hidung kita masih bisa kita gunakan untuk bernafas. Tidak cukup ibadah kita selama 1 bulan untuk menggantikan segala nikmat-nikmatnya yang masih kita rasakan hingga detik ini. Alangkah zolim, alangkah berdosanya kita ketika kita beribadah, tetapi kita beribadah dengan full penuh rasa pengeluhan. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Kullu amali bani Adam ila siyami fa inni ajri bihi." Yang artinya, setiap amal Adam itu, anak Adam itu untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dasar kepada kita semua bahwasanya seluruh amalan anak Adam itu untuk kita sendiri kecuali puasa. Alangkah meruginya kita ketika kita memberikan hadiah yang seharusnya bisa kita berikan secara sempurna dan baik ini kepada Allah, tetapi tidak sempurna karena apa? Karena ibadah kita dilandaskan atas keterpaksaan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita jadikan Ramadan tahun ini berbeda. Ramadan tahun kemarin kita penuh pengeluhan. Kita rubah Ramadan tahun ini dengan keikhlasan. Ibadah yang semakin padat ini kita jadikan sebagai lapangan untuk kita mencari pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan hamba Allah yang selalu lurus dan menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita telah hadir di penghujung kali ini. Saya tutup
Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.